Sebelum netizen menjawab, ini adalah update dari jumlah orang yang terinfeksi coronavirus hingga yang berhasil disembuhkan dari seluruh negara pada saat video ini dipost. Pada update ini, kasus yang terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 2 orang. Tetap tenang dan stay calm ya, kita jangan sampai ikut terpengaruh oleh berita hoaks yang dapat merugikan orang lain. Apa tanggapan kamu terhadap 2 orang Indonesia yang sudah positif terjangkit coronavirus saat ini? Khawatir sudah pasti ya, apalagi 2 WNI itu disebutkan bertempat tinggal di Depok seperti saya dan satu kecamatan. Menurut Pak Menteri Kesehatan Dr. Terawan kalau tidak salah 2 WNI ini sebelumnya kedatangan tamu dari Jepang yang mana tamu tersebut sebelumnya dari Malaysia, correct me if I am wrong, dan kenapa bisa sampai lolos? Menurut informasi dari Pak Terawan dicurigai orang tersebut bisa saja sebelumnya mengkonsumsi obat flu, jadi tidak bisa terdeteksi. Karena seperti dijelaskan Dr. Terawan jika sebelumnya orang yang positif terkena COVID-19 ini minum obat flu padahal sudah positif maka tidak bisa terdeteksi bahwa orang tersebut positif mengidap COVID-19. Adakah penjelasan lebih lanjut tentang kasus pertama virus corona di Indonesia? Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengumumkan kasus virus corona di Indonesia. 2 korban, ibu dan anak yang identitasnya dirahasiakan tersebut sudah berada di rumah sakit dan mendapatkan penanganan yang baik dari pihak rumah sakit. Menurut data dari Johns Hopkins CSSI, kedua pasien itu berada di Kalimantan Tengah. Apakah virus corona COVID-19 bisa menyebar lewat barang-barang impor dari Tiongkok? Beberapa hari sebelum berita tentang virus corona muncul, saya membeli barang yang langsung dikirim dari China. Saya sempat khawatir karena barang tersebut berhubungan dengan makanan. Tetapi beberapa waktu setelah virus corona menyebar saya mendapatkan informasi mengenai keamanan paket yang dikirim dari China. Tertera dalam penjelasan di bawah yang dibuat oleh WHO bahwa virus corona tidak bisa bertahan pada benda mati seperti surat dan paket. Semoga membantu. Apakah masker kain efektif untuk menangkal virus? Karena masker sekarang susah sekali didapat. Masker kain lubangnya terlalu besar sehingga virus bisa masuk. Tetapi masker apapun termasuk masker N95 tidak ada gunanya jika digunakan oleh orang awam, karena tidak ada yang tahan menggunakannya secara benar. Terlalu sulit bernafas jika benar-benar masker N95 ditutup sisinya, dan di atas hidungnya, juga masker ini perlu sering-sering diperbarui. Selain menutup mulut dan hidung juga mata perlu ditutup menggunakan kacamata tertutup, goggles, karena penularan juga bisa melalui mata. Jika hanya dipakai seperti ini, maka tidak efektif. Jauh lebih penting ini jangan menyentuh muka, hidung, mulut, mata Anda kecuali setelah cuci tangan menggunakan sabun dan air. Sering cuci tangan, menjaga jarak kepada orang lain 2 meter karena penularan itu melalui tetesan air liur yang penuh virus yang disemburkan sewaktu bersin, batuk, jangan rangkulan, jabat tangan. Mengingat sudah 2 orang Indonesia yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, apa saja tips menjaga kesehatan agar tidak terjangkit penyakit tersebut? 10 saran untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda dan perlindungan terhadap coronavirus dan penyakit lainnya. 1. Diet vegetarian. Coronavirus termasuk dalam kelompok zoonosis, ditularkan antara hewan dan manusia, sehingga diet vegetarian dapat membantu mengurangi resiko penularan virus. 2. Konsumsi buah utuh bersama dengan sayuran. Buah-buahan utuh menyediakan berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. 3. Olahraga teratur. Olahraga yang teratur akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Ingatlah untuk mengenakan masker jika Anda ingin berolahraga di luar ruangan. 4. Cuci tangan Anda dengan benar dan secara teratur. Peneliti dari MIT mengatakan bahwa cuci tangan dapat membantu meredam pandemi hingga 69%. Ada 7 langkah mencuci tangan yang benar, Anda hanya perlu 20 detik. 5. Paparan sinar matahari. Ketika kulit Anda terkena sinar matahari, ia memproduksi vitamin D dari kolesterol yang membantu agar tulang lebih kuat, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan yang lebih baik. 6. Konsumsi rempah. Ayurveda menyarankan kita untuk mengkonsumsi herbal untuk daya tahan tubuh kita, kunyit, jahe, serai, temulawak, dan bawang putih. 7. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda.
Coronavirus dapat terjadi terutama melalui tetesan pernapasan, ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, yang bisa masuk mendarat di mulut atau hidung orang lain. 8. Hindari prasmanan atau makanan siap saji dan jangan berbicara saat makan. Dalam suasana prasmanan, orang berbicara sambil mengambil makanan, tetesan air liur dapat mencemari makanan dan coronavirus pada makanan dapat menulari orang lain. 9. Hindari pegangan tangga atau pagar dan sejenisnya. Coronavirus dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari pegangan tangga jika memungkinkan. 10. Salam tradisional. Jabat tangan bisa menularkan 124 juta koloni bakteri, sedangkan salam tradisional adalah 0. Menurut saya ini efektif sekali. Semoga membantu. Semoga informasi ini bisa berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.